Jadi karisma itu bukanlah tanda kekudusan ya. Jadi ini saya bicara karisma ya, bukan sabta karunia. Karisma adalah karunia Roh Kudus yang untuk mengajar, untuk melayani ya. Langkah-langkah untuk memperoleh karisma kita belajar secara praktis seperti pada malam hari ini. Kemudian juga merindukannya, memohon dan melangkah dalam iman. Artinya ketika ada orang yang datang butuh bantuan, kita sungguh-sungguh juga bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk melayani dengan penuh kuasa dan efektif. Sehingga kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu bisa dialami oleh orang-orang di sekitar kita lewat pelayanan kita. Nah, tentu perlu hidup doa, kita juga perlu menggunakan secara sehat dan benar, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk show off, tapi sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, waktu Tuhan, dan cara Tuhan, gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang alergi ya dengan karisma, karena menganggap kok setelah mereka mengetahui karisma dan seterusnya, lalu menjadi sombong. Nah, ini juga ekses yang perlu kita hindari, yaitu bahwa jangan sampai kita menganggap diri kita baik atau ahli dalam suatu karunia karena kita menerima karunia Roh Kudus. Juga jangan sampai kita mencari kepuasan dalam pelayanan dengan menggunakan karisma. Ya, serta jangan sampai terjadi yang disebut karismania, yaitu apa? Memandang karisma itu sebagai tujuan. Jadi kita berdoa, kita rajin misalnya puasa supaya dapat macam-macam karunia. Nah, itu juga bukan, karisma itu bukan tujuan ya. Jadi tetapi karisma itu adalah sarana kita untuk evangelisasi dan untuk memuliakan Tuhan. Tanda penggunaan karisma yang otentik itu kalau kita yang melayani Tuhan dengan karisma itu juga akhirnya semakin rendah hati ya, bertumbuh dalam buah-buah roh juga. Itulah yang merupakan tanda kekudusan. Jadi karisma itu bukan tanda kekudusan ya. Nah, kenapa? Ketika karisma itu diberikan, itu memang bisa dipakai oleh kita ya. Jadi tidak, sekali lagi tidak tergantung apakah kita memang pantas atau tidak. Kalau mau dibilang pantas, kita semua nggak ada yang pantas untuk melayani ya. Nah, karisma itu juga sifatnya membangun, baik orang yang dilayani maupun diri kita sendiri juga yang melayani. Lalu satu hal yang perlu kita waspadai juga, jangan sampai kita itu melekat pada karisma ya. Ada orang yang diberi karisma misalnya bernubuat, atau karisma bahasa roh, atau karisma penyembuhan ya, atau mukjizat, mengusir setan dan seterusnya. Lalu terlalu melekat pada karisma-karisma tersebut. Perlu kita sadari bahwa karisma itu sebenarnya punya dua manfaat ya. Manfaat yang di dunia ini, yaitu manfaat sementara, serta manfaat yang rohani atau yang kekal. Yang sementara itu misalnya kita diberi karisma penyembuhan. Kita mendoakan orang, orang itu sembuh ya. Jadi itulah sebenarnya manfaat yang sementara ya. Tetapi yang lebih perlu kita perhatikan adalah bahwa orang yang disembuhkan itu kemudian bertobat, semakin dekat pada Tuhan. Inilah sebenarnya manfaat yang rohani atau yang kekal. Oleh sebab itu kita tidak perlu berbangga-bangga ketika kita misalnya mendoakan orang lumpuh berjalan, buta melihat dan seterusnya. Atau ketika kita konseling, kita menolong orang-orang itu sungguh-sungguh merasa lega, bebannya terangkat. Kita tidak perlu berbangga-bangga akan hal itu, karena memang ya kita hanya dilewati oleh urapan Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Dan yang terpenting bahwa orang yang disembuhkan itu mengenal Tuhan ya. Dan bukannya diantar pada lebih melekat pada diri kita sebagai seorang penyembuh, atau seorang konselor yang hebat, atau pengajar yang luar biasa. Tentu itu bukanlah tujuan kita. Nah, jadi kalau kita terlalu melekat pada karisma, memang kita juga mudah menipu diri sendiri dan orang lain ya. Artinya kita mungkin karena terlalu ngebet, menggebu-gebu, kita bisa bertindak lebih cepat daripada yang Tuhan mau, atau bukan dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Nah, hal ini tentu bisa merusak iman kita dan juga iman orang lain. Kalau kita bertindak bukan untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi karena keinginan kita, maka tentu bisa saja segala macam pelayanan kita itu tidak membuahkan hasil, dan itu juga bisa merusak iman orang lain yang melihat gitu ya. Dan ini merupakan suatu kebanggaan sia-sia kalau kita berbangga-bangga atas karisma yang kita
yang diberikan Tuhan pada kita, ya. Seperti waktu Yesus mengatakan kepada 70 murid yang pulang, hebat sekali nih kita sudah bahkan setan-setan pun takluk pada kami. Dia bilang gitu sama Yesus, mereka bilang gitu. Tapi Yesus bilang, jangan kamu bersukacita karena setan-setan itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Jadi jangan sampai setelah kita melayani dengan karisma yang hebat-hebat itu, kita sendiri ditolak, ya. Seperti ketika orang mengatakan, Tuhan kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah mengusir setan-setan, tapi Tuhan bilang aku nggak mengenal engkau. Itu ketika kita jatuh dalam kesombongan, kita berbangga-bangga karena pelayanan kita, tapi lupa untuk memuliakan Tuhan, ya, dan membawa orang-orang makin dekat pada Tuhan. Jadi sekali lagi, karisma itu adalah sarana untuk kita berevangelisasi secara efektif, ya, menghadirkan kuasa dan kasih Tuhan di tengah dunia, khususnya juga di tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Nah, tidak ada alasan sebenarnya orang Katolik untuk tidak mau menerima karunia-karunia Roh Kudus, ya, karena kita tahu bahwa Yohanes Paulus kedua sendiri menyerukan untuk kita terbuka pada karya Roh Kudus. Dan kalau itu kita terima dengan hati yang murni, tulus untuk melayani gereja, maka itu akan sangat berguna. Ya, ini seruan Yohanes Paulus kedua, ya. Dia bilang, saya menyerukan kepada semua orang yang berkumpul pada waktu itu di lapangan Santo Petrus, bukalah dirimu dengan penuh kelemah lembutan untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus, ya, yang terus-menerus diberikan kepada gerejanya.